nama saya Muhammad Rifda Istiar. Saya Raskia Dwiardanti. Saya Sifana Saputra. Saya Fawas Patih. Saya Fandi Giri Alfian. Saya Basna Yauda. Saya Gusti Garwanika Kasih. Di sini kelompok kami akan membawakan materi cara membuat dokumen menggunakan CouchDB. Pengenalan Apache CouchDB. Apache CouchDB adalah salah satu database NoSQL berbasis dokumen yang masuk dalam Apache Foundation. Apache CouchDB ini merupakan database yang bersifat open source. Salah satu database NoSQL yang memiliki konsep sama dengan CouchDB adalah MongoDB. CouchDB juga menjadi pionir database NoSQL sebelum digandrungi oleh developer di masa kini. CouchDB dibangun menggunakan bahasa pemrograman Erlang yang mengandalkan pada reliabilitas dan konstruksi. CouchDB juga jadi salah satu basis data pengembangan IBM, sebuah solusi database berbasis cloud yang ditawarkan IBM kepada enterprise. Damien Couch adalah yang menciptakan CouchDB pada tahun 2005 saat proyek pengembangan MySQL. Pengambilan nama Couch bersumber dari singkatan Cluster of Unreliable Commodity Hardware. Saat itu CouchDB adalah salah satu proyek teratas dari Apache Foundation. Di tahun 2008 hingga akhirnya 2009, Damien berhasil membangun perusahaan CouchDB ini dengan nama CouchOne. CouchDB adalah database yang menggunakan perangkat Futon dengan user interface yang sederhana dan sangat mudah membuat developer merancang operasional database. Tak hanya itu, JavaScript juga mengambil peran di CouchDB sebagai proses query dalam operasional database. Konsep CouchDB. CouchDB adalah database NoSQL yang dirancang untuk berada di lingkungan kinerja dunia website. Hal ini didukung beberapa faktor dasar CouchDB diciptakan. Yang pertama, CouchDB adalah basis data yang berbasiskan dokumen oriented. 2. Format penyimpanan data dan pengaplikasiannya adalah format JSON. Ketiga, CouchDB menggunakan JavaScript untuk bahasa mengakses datanya karena menggunakan JSON. Keempat, CouchDB menggunakan HTTP sebagai API pendukung karena berbasis apps. Yang kelima, sangat mudah untuk melakukan replikasi sinkronisasi database. Kelebihan, sama halnya dengan database NoSQL lainnya, berikut kelebihan dari database CouchDB. Yang pertama, NoSQL bisa menampung data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur secara efisien dalam skala besar atau big data atau cloud. Kedua, menggunakan OOP dalam pengaksesan atau memanipulasi data. Ketiga, NoSQL fleksibel tanpa skema tabel kaku, sesuai untuk data tidak terstruktur dengan dinamik skema. Keempat, auto sharding. Jika database NoSQL dijalankan di cluster, server, atau multiple server, maka data akan tersebar secara otomatis dan merata keseluruhan server. Di sini juga ada kekurangan NoSQL, sama halnya dengan database NoSQL lainnya. Berikut kekurangan dari database CouchDB. Yang pertama, biaya hosting mahal. Beberapa layanan di luar negeri dikenakan biaya sekitar 100 sampai 200 US dollar atau setara dengan 1.400.000 sampai dengan 2.800.000 rupiah untuk hosting databasenya NoSQL saja. Yang kedua, sulitnya mencari hosting cPanel yang mendukung database CouchDB atau database NoSQL lainnya. Dan yang ketiga, sulit berpindah antar database karena format penyimpanan berbeda setiap database NoSQL. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat dokumen menggunakan Apache CouchDB. Pertama-tama kalian pergi ke browser kalian. Selanjutnya kita ketik di sini seperti ini, lalu enter. Nah, selanjutnya di sini kita harus login menggunakan username dan password yang sudah kita buat pada saat proses penginstalan. Di sini sudah masuk ke database-nya. Selanjutnya, jika kita ingin membuat dokumen, kita bisa klik create database. Kita ketik nama database-nya. Selanjutnya create. Nah, di sini database-nya sudah dibuat ya, bisa kita lihat di sini database-nya sudah terbuat, namun belum ada isinya.
Nah, bagaimana cara mengisi dokumen di sini? Kita pencet tanda plus di sini, lalu pencet new dokumen. Nah, di sini otomatis sudah mendapatkan ID-nya ya. Selanjutnya kita isi database dengan nama, NIM, kelas, seperti ini. Selanjutnya kita klik create dokumen. Nah, di sini dokumen sudah selesai dibuat. Kita bisa lihat codingannya di sini. Tabelnya, kelas, nama, dan NIM. Lalu kita juga bisa menghapusnya dengan cara kembali, lalu pencet lambang tempat sampah, lalu ketik nama databasenya.